Tes IQ merupakan penilaian untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif seseorang dengan hasil berupa skor, di mana skor IQ yang diperoleh menunjukkan tingkat IQ yang dimilikinya. Jika skor IQ seseorang berada di antara 80 sampai 89, itu artinya ia memiliki kecerdasan rata-rata. Begitupun sebaliknya, skor IQ di bawah 79 menandakan kecerdasan intelektual yang rendah. Adapun skor IQ di angka 90 sampai 119 itu artinya kecerdasan intelektual yang tinggi, dan 120 sampai 130 ke atas adalah superior atau sangat cerdas. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Skor IQ yang diperoleh dari berbagai tes tertentu terkadang dikaitkan dengan kemampuan akademis seseorang. Maksudnya, semakin tinggi IQ yang dimiliki, semakin besar pula berbagai prestasi didapatkan. Sebaliknya, IQ yang rendah hanya memperoleh prestasi rendah pula. Benarkah demikian? Tentu saja ini keliru. Tidak selamanya orang ber-IQ rendah bisa dikatakan bodoh. Karena pada dasarnya, manusia dibekali otak dengan beragam jenis kecerdasan, mulai dari kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan motorik, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu kecerdasan saja. Boleh jadi dia rendah pada IQ, tapi tidak dengan kecerdasan lain. Intinya, setiap individu memiliki keunggulan pada kecerdasan tertentu. Nah, berikut ada beberapa fakta terkait IQ yang harus kamu ketahui. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa tes IQ adalah suatu hal yang bisa dijadikan patokan standar dalam mengukur seberapa cerdas seseorang. Namun faktanya ini salah. Tes IQ tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk mengukur kecerdasan. Karena pada dasarnya tingkat IQ seseorang dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Boleh jadi saat ini kamu memiliki IQ yang rendah tapi tidak di masa yang akan datang. Mengapa? Karena itu tadi. IQ dapat berubah-ubah, dan perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor yang paling umum, yakni asupan, pendidikan, serta lingkungan. Di mana jika kamu mampu memilih yang baik dari 3 faktor ini, maka tidak menutup kemungkinan apabila IQ-mu meningkat. Terkadang banyak orang beranggapan bahwa jika IQ seseorang tinggi, maka mudah baginya memperoleh berbagai prestasi hingga kesuksesan. Ini keliru ya. IQ tidak menjamin apapun. Maksudnya, tidak selamanya orang ber-IQ tinggi pasti sukses. Dan sukses hanya bisa didapat dengan berusaha. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa tinggi IQ seseorang, selama ia mampu berusaha sesulit apapun, maka sukses pasti didapat. Tapi jika bagaimana cara ia menghadapi, mengatasi, hingga menentukan keputusan dalam mengambil jalan yang akan ditempuh untuk sukses, nah, baru di sini peran IQ dibutuhkan. Di mana seberapa tinggi IQ yang dimiliki akan berpengaruh terhadap strategi yang disiapkan serta tindakan yang akan diperbuat. Mungkin fakta yang satu ini belum banyak yang tahu, tapi menurut beberapa penelitian, orang dengan IQ di atas rata-rata tidak selamanya suatu kebaikan. Justru, di balik itu, kemungkinan terkena gangguan mental sangat besar. Pernah dengar David Foster, penulis terkenal di dunia yang bunuh diri pada tahun 2008? Siapa sangka ternyata di balik prestasinya yang hebat, ia berjuang melawan depresi selama 20 tahun sebelum akhirnya melakukan bunuh diri. Catatan mengatakan, kejadian ini disebabkan karena penyakit mental yang diderita korban. Kemudian hal ini ditegaskan oleh studi yang dilakukan pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa orang yang mampu menunjukkan performa intelijensi yang baik cenderung memiliki gangguan bipolar serta skizofrenia. IQ yang rendah memang suatu hal yang dapat disebut kekurangan, tapi bukan berarti menunjukkan kekurangan pada kemampuan seseorang dalam berpikir atau bodoh.
Sebagaimana di awal dikatakan bahwa otak manusia dibekali beberapa kecerdasan, mulai dari IQ, EQ, SQ, dan masih banyak lagi. Di mana jenis-jenis kecerdasan ini membentuk perilaku, tindakan, serta bagaimana cara ia berpikir. Jadi pada kesimpulannya, kita tidak bisa menilai seseorang dari satu kecerdasan saja, karena boleh jadi dia unggul pada kecerdasan lainnya. Oh iya, bagi kamu yang belum mengetahui jenis-jenis kecerdasan serta fungsi dari setiap kecerdasan tersebut, mungkin kamu bisa menonton video seputar itu pada link yang tersedia di kolom deskripsi. Terima kasih. Itulah 4 fakta seputar IQ yang berhasil dirangkum. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan khususnya seputar IQ. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.